Sensasi dan persepsi adalah proses yang saling melengkapi. Sensasi merupakan proses, yaitu proses pasif yang membawa informasi dari dunia luar ke dalam tubuh dan ke dalam otak. Sensasi merupakan proses kognitif tingkat tinggi yang melibatkan mata untuk mengumpulkan informasi visual, telinga untuk mengumpulkan informasi pendengaran. Contohnya pada nyamuk di sekitar kepala Anda. Mata Anda akan mengumpulkan data visual tentang lingkungan yang ada di sekitar Anda. Telinga Anda akan mendengar suara nyamuk dan data ini mencapai otak dalam persepsi yang dibentuk dan mentransmisikannya ke dalam tindakan. Organ sensorik memulai proses dengan menyerap energi dari stimulus fisik dalam reseptor sensorik lingkungan. Kemudian mengubah energi ini menjadi impuls syaraf yang kemudian dikirim ke otak. Ketika otak menerima impuls syaraf itu, mengatur informasi ini dan menerjemahkannya menjadi sesuatu yang bermakna, disebut sebagai persepsi. Otak sendiri memiliki kemampuan untuk mendiskriminasi antara yang penting dan yang tidak penting dari input yang relevan. Sehingga kita terus-menerus membandingkan informasi yang diterima dengan apa yang telah kita temui sebelumnya. Bagaimana kita memahami dunia, pengalaman masa lalu kita, budaya, dan juga biologis. Selanjutnya ada hukum-hukum persepsi menurut Gestalt. Yang pertama itu ada hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas yaitu adalah hukum yang membuat pola-pola yang sama dan berkesinambungan. Contohnya pada gambar ini di mana seekor ular yang sedang melilit ranting. Ular tersebut membuat pola-pola yang berkesinambungan di mana dapat kita lihat pada gambar ini ada beberapa bagian dari tubuh ular tersebut yang ditutupi oleh ranting. Namun jika diamati gambar ini adalah merupakan sebuah gambar kesatuan. Selanjutnya proximity. Proximity membantu kita untuk mengelompokkan gambar berdasarkan tempat mereka berada. Jadi di sini kita bisa lihat ada 6 grup titik. Pada gambar B, gambar terpisah menjadi pasangan-pasangan karena setiap pasangan ini berada lebih dekat antara satu sama lain. Jadi kita lihatnya ada 3 grup. Walaupun sebenarnya gambar ini ada 6, tapi karena ada jarak di antaranya jadi kita melihatnya seperti ada 3 kelompok. Pada gambar C, walaupun jumlahnya berbeda, tapi karena letaknya mereka disatukan sesuai dengan yang di dekatnya, jadi kita dapat melihat 4 grup, walaupun jumlahnya berbeda-beda. Pada gambar di samping kanan, sebenarnya gambar ini hanya terdiri dari beberapa segitiga kecil, tapi karena gambarnya disatukan, maka terlihat seperti patung Liberty. Coba kalian lihat satu bagian kecil pada gambar, dan letakkan tangan kalian pada bagian-bagian yang lain, maka kalian hanya akan melihat segitiga-segitiga kecil. Selanjutnya ada similarity. Similarity ini hampir sama dengan proximity, tapi similarity menggunakan pembeda dari bentuk atau gambar untuk dikelompokkan. Pada gambar sebelah kiri, sebenarnya ini hanyalah sekelompok lingkaran kecil, tapi mereka menggunakan warna yang berbeda-beda sehingga membantu kita untuk menempatkannya ke dalam beberapa kelompok. Jadi garis pink ini punya kelompoknya sendiri, kuning juga punya kelompoknya sendiri, begitu juga dengan warna biru, hijau, dan juga orange. Selanjutnya, similarity berdasarkan bentuk. Kita dapat lihat gambar-gambar kecil ini membentuk suatu persegi. Mereka dikelompokkan ke dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan cirinya. Jadi sebenarnya gambar ini terdiri dari bentuk dan garis yang berbeda. Pada gambar ini terdapat lingkaran dan juga persegi. Pada gambar yang di sebelah kiri terlihat seperti ada garis ke arah bawah, dan pada gambar yang di sebelah kanan terlihat seperti ada huruf T di tengah-tengah 4 kotak. Ini karena bentuk-bentuk yang sama berada berdekatan sehingga membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya ada closure.
Yang lebih menarik dari yang satu ini adalah tidak ada garis yang sebenarnya melalui berbagai bentuk, tetapi Anda dapat melakukannya merasakan cahaya karena otak kita menggunakan lauder untuk menggambar garis kecil, di mana kita merasa harus ada sesuatu di sana. Jadi untuk contoh kali ini adalah panda. Panda ini tidak ada garis di sini. Ini hanya seperti titik-titik hitam kecil acak yang mencuat darinya. Tetapi kita bisa membuat cahaya dengan pikiran kita untuk menutupinya, untuk membuat penutupan pada gambar ini, sehingga membantu kita untuk mengetahui bentuk keseluruhannya meskipun menjadi bagian kecil. Selanjutnya ada figure ground. Apa yang Anda lihat pertama kali jika melihat gambar yang pertama? Mungkin Anda bisa melihat seorang wanita atau Anda dapat melihat seorang pria yang sedang bermain saksofon. Yang menarik di sini adalah tergantung pada apa yang Anda jadikan sebagai objek utama dari gambar dan apa yang Anda lihat sebagai latar belakang suatu gambar. Dapat mengubah persepsi Anda tentangnya, sehingga sosok adalah objek yang ada di sana pada umumnya dan kita dapat melihat dengan sangat baik. Untuk yang gambar kedua, mungkin Anda akan melihat dua wajah yang saling memandang atau melihat gambar vas bunga. Untuk contoh gambar yang ketiga, jika Anda fokus ke bagian atas yang berwarna hitam, Anda akan melihat sekelompok angsa yang terbang di udara. Namun, ketika Anda fokus ke bagian bawah yang berwarna putih, Anda akan melihat ikan-ikan yang berenang di samudera yang berwarna hitam.